episode 82, ungkapan perasaan yang tertunda. Fei Hung lalu mengingatkan Xintian. Jangan khawatir, ibumu akan sembuh dalam beberapa waktu. Ingatkan mereka untuk selalu waspada terhadap sesuatu yang mencurigakan di dalam klanmu. Xintian sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan Fei Hung. Lalu dia mengangguk. Dia tahu bahwa seseorang pasti mengincar keluarganya karena mereka telah meracuni ibunya. Mengekspresikan perasaannya sekali lagi tentang menyelamatkan ibunya, Xintian lalu mengucapkan selamat tinggal kali ini. Fei Hung hanya memperingatkan Xintian. Dia tidak tahu kondisi klan Xin. Dia tahu bahwa pasti ada sesuatu di balik semua ini. Klan Xin adalah keluarga besar dari kota Tianyun. Bukan sembarang keluarga. Jadi berani membunuh atau meracuni salah satu keluarga besar ini akan menyebabkan masalah besar. Fei Hung terus duduk dalam posisi kultivasi, sementara dia melihat mereka berdua pergi. Dia berdiri dan menatap langit. Tidak ada yang tahu apa yang ada dalam pikirannya. Di dalam matanya, seolah-olah tidak ada kehidupan. Tiba-tiba, matanya mulai bergerak seperti gelombang ketika cahaya misterius melewatinya. Tidak lama setelah itu, Ling Yan tiba bersama Ling Xi. Gadis ini memancarkan aura malu, namun bahagia ketika melihat Fei Hung. Fei Hung hanya tersenyum padanya ketika gadis ini melihat ke arahnya. Kakak. Ling Xi mendekati Fei Hung dan ingin mengatakan sesuatu, tapi berhenti. Keraguan dan kegugupannya benar-benar tercermin dalam dirinya. Apa ada yang salah? Fei Hung memiringkan kepalanya dengan bingung, mencoba melihat apa yang ingin dikatakan Ling Xi. Tubuh Ling Xi gemetar karena gugup. Dia ingat apa yang dikatakan Qin Wanying padanya. Jika kau tidak ingin orang lain mengambil orang yang kau sukai darimu, kau harus menunjukkan kepadanya perasaanmu. Setelah kau memberinya tanda dengan bahasa tubuhmu, dia akan tahu tentang perasaanmu tanpa kau bicara. Ling Xi ingin memberi sesuatu yang dia simpan, tetapi hanya dalam beberapa waktu. Rasa malunya mengkhianatinya dan dia tidak bisa memberikan barang itu kepada Fei Hung. Dia bahkan tidak bisa berbicara dengan benar, hanya untuk memikirkan apa yang akan dia lakukan. Wajahnya benar-benar merah. Fei Hung memperhatikan kegugupannya dan merasa bahwa dia ingin mengatakan atau melakukan sesuatu, tetapi rasa malunya mencegahnya melakukan itu. Fei Hung memperhatikan bahwa di tinjunya yang terkepal, dia memegang barang yang tampak seperti batu delima kecil. Dia tidak tahu mengapa dia memiliki itu. Mungkin dia ingin meminta bantuannya dengan sesuatu yang berhubungan dengan itu. Adik Xi, kau tidak perlu memaksakan diri. Jika kau ingin memberitahuku sesuatu, kau tidak perlu memaksakan dirimu untuk memberitahuku sekarang. Oleh karena itu, sampai kau merasa tenang, kau baru dapat memberitahuku. Kau dapat bertanya apapun yang kau inginkan. Ucap Fei Hung mengamati kegugupannya dan menasihatinya untuk tidak memaksakan diri melakukan apa yang ingin dia lakukan. Ling Xi memperhatikan Fei Hung dengan wajah bodoh untuk sementara waktu, sebelum mengangguk dengan senyum lembut. Iya. Fei Hung menikmati kecantikan luar biasa di depannya. Senyum gadis ini membuatnya tampak seperti peri. Meskipun sifat Ling Xi sangat pemalu, dia tampaknya berusaha untuk berbicara dengannya. Gadis ini tampaknya perlahan melepaskan rasa malu dan gugupnya saat berbicara dengan orang lain. Fei Hung tidak bisa membantu tetapi mengangkat tangannya dan menepuk kepalanya, menyebabkan wajah Ling Xi memerah. Dia tidak bisa tidak menutup matanya yang indah sementara senyum bahagia terbentuk di bibirnya yang halus dan tipis. Dia memutuskan untuk memberikan batu delima itu kepada Fei Hung nanti. Dia mencoba memberikannya hari ini, mungkin nanti malam. Kalau tidak, dia akan melakukannya besok. Dia ingin mengungkapkan perasaannya kepada pemuda ini sesegera mungkin. Ling Yan yang telah melihat perilaku adik perempuannya akhir-akhir ini, dan dia merasa kalau adiknya benar-benar jatuh cinta pada Fei Hung. Mengetahui bahwa Fei Hung adalah pria yang baik, dia yakin untuk mempercayakan Ling Xi kepada Fei Hung.
Fai Hung sepanjang hari duduk di pohon untuk merasakan hukum langit dan bumi di dunia ini. Sebagai pendekar terhebat yang berdiri di atas berbagai ras di alam dewa, Fai Hung telah mengalami banyak hal. Untuk memasuki ranah alam tertinggi, ia harus menggabungkan dan merasakan hukum langit dan bumi. Belum lagi, ia juga bergabung dengan hukum surgawi yang memungkinkannya memasuki ranah tertinggi tingkat akhir. Sayangnya, kultivasinya dan persepsinya saat ini tentang lingkungan sekitarnya masih kurang. Meskipun dia tahu tidak ada peluang untuk mendapatkan hasil, dia tetap mencoba. Fai Hung menghela nafas ketika dia tidak membuat kemajuan. Pada saat dia akan berdiri, Fai Hung merasakan resonansi yang sangat lemah di kedalaman jiwanya. Kembali ke dalam meditasinya, Fai Hung mencoba merasakan betapa berbedanya alam jiwanya. Jiwanya seolah beresonansi dengan energi dari sekelilingnya. Rambutnya bergerak mengikuti hembusan angin yang datang ke tempat itu. Tubuhnya menjadi sedikit bercahaya, seolah mencoba menjadi satu dengan udara. Fai Hung membiarkan jiwanya terus bergema menunggu sesuatu. Lingxi yang saat ini menghampirinya berdiri di dekatnya sambil meningkatkan keterampilan alkimianya, terkejut melihat tubuh Fai Hung menjadi agak tidak terlihat, seolah-olah tubuhnya menghilang. Dia khawatir, dia ingin bertanya apakah dia baik-baik saja, tetapi dia takut Fai Hung akan terganggu. Jadi dia tidak membuat suara dan menghentikan apa yang dia lakukan untuk memperhatikan Fai Hung. Ling Yan juga ada di dekatnya, melatih keterampilan seni bela dirinya. Dengan adanya saudara angkat yang begitu luar biasa mengajarinya, sehingga dia bisa mencapai ranah dewa dan kuat di masa depan. Semangat dan tujuannya telah dia tetapkan. Dia ingin menjadi kuat seperti Fai Hung juga. Setelah melihat perubahan yang terjadi pada Fai Hung, dia juga terkejut dan ingin memperingatkannya tentang kondisinya. Tetapi dia berhenti. Dia juga merasa bahwa itu bukan membuatnya kesal jika dia memanggilnya. Perasaan sesuatu yang tidak berwujud berasal dari jiwa Fai Hung, menimbulkan perasaan yang hilang, seolah-olah dia membutuhkan sesuatu. Fai Hung menghabiskan beberapa jam dalam keadaan itu, tidak memperhatikan sekelilingnya. Dia ingin melihat apakah dia bisa merasakan hukum dunia ini. Jadi dia akan memiliki 3 tujuan. Yang pertama adalah cara untuk dapat kembali lagi ke dunia atas, baik dengan merobek ruang di suatu tempat di mana hukum langit dan bumi ada, atau juga untuk merasakan apakah ada hubungan di mana hukum ruang telah diubah karena penggunaan beberapa formasi teleportasi. Tujuan kedua adalah untuk mendapatkan beberapa wawasan tentang hukum dunia. Jika karena alasan tertentu, hukum langit dan bumi dalam bahaya atau menghilang, itu dapat mengkonfirmasi hipotesisnya bahwa dunia ini dalam bahaya dan dapat menghilang di masa depan. Salah satu cara untuk memastikan hal ini adalah dengan merasakan hukum ruang waktu dari dunia ini.